sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu pertemuan tugas aksi nyata saya di program CGP Angkatan 9, yaitu mendefinisikan tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif, kita refleksi sejenak, yaitu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Bagaimana pendidikan berpihak kepada murid? Yaitu pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat. Kodrat itu ada dua Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman ialah bagaimana kita menyesuaikan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan anak-anak sekarang dengan pendidikan yang waktu kita sekolah dulu. Baik, kita lanjut. Berikutnya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ialah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kemudian perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Nah, apa saja konsep utama budaya positif? Konsep utamanya yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Yang berikutnya disiplin positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat pelatihan kelas. Dan yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini pastinya kita menggunakan pembelajaran dengan paradigma yang baru, yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar dengan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian di pembelajaran paradigma baru ini ada prinsip teori stimulus respon yang menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Lalu teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Baik, sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, kepalkan tangan Bapak Ibu, anggap ini adalah barang yang berharga. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan, Ibu lakukan dengan barang berharga ini? Gimana? Dijual, dijaga, akan dijaga, dipertahankan. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kita anggap ini barang berharga. Pasti kita sekuat mungkin akan mempertahankan apa yang kita genggam ini.
Sekarang ya kita coba rayu teman kita, kira-kira gimana dia mau melepaskan genggaman ini. Ya, dengan cara apa? Kira-kira kita mau melepaskan genggaman kita dengan cara dirayu. Selain dirayu dia apa lagi? Diiming-imingi. Dia apa lagi? Supaya diancam. Hei, sini diancam gitu ya. Ya, artinya kita akan mempertahankan. Ya, ketika kita diiming-imingi, diancam, dirayu, ya, lama kelamaan kita juga akan melepaskan. Nah, kenapa kita dilepaskan? Karena ada stimulus. Ya, Bu Yohan, coba tangannya dibuka, kayaknya bagus banget buat saya aja. Nah, karena ada stimulus ini, Bu Yohan memberikan respon. Nah, ini ya adanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon ini berdasarkan kebutuhan. Karena kita sama-sama butuh. Tadi kata Pak Rino dijual, nggak butuh. Ya. Betul, sama-sama butuh. Ya, yang memberikan stimulus butuh, yang memberikan respon apalagi. Tetapi dalam teori kontrol, ini kebutuhan kita ini berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ya, tadi kita genggam nih, yang digenggam barang berharga. Wah, itu barang berharga. Baik yang memegang maupun yang meminta sama-sama menganggap bahwa barang itu adalah barang yang berharga. Tetapi kalau dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Seperti tadi, kamu pernah jual ya. Nah, itu adalah beberapa orang mungkin menyatakan itu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol ini semua memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi baik melalui rujukan, rayuan atau mungkin ancaman. Ya. Kemudian kalau menurut teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi kalau dalam teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi yang namanya pemaksaan bisa dengan ancaman, ya bisa dengan hukuman atau sebagainya. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsep bersifat pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Ya, kalau kita melepaskan tadi genggaman tangan kita, berarti kita kalah. Tapi kalau misalkan kita tidak melepaskan, berarti kita menang. Ya, tapi dalam teori kontrol model berpikirnya ini menang-menang. Kita menang, dia juga menang. Ya. Nah, ini kita akan luruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid, Bapak Ibu? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Ya, pada hakikatnya kita mengontrol murid itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa murid. Kita tidak bisa kamu harus begini. Tidak bisa. Karena dia punya kontrol sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif ya memang efektif dan bermanfaat. Tetapi ada juga yang menganggap penguatan yang kita berikan buat apa ke depannya? Ya, ini gak ada manfaatnya untuk saya. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah.
dapat menguatkan karakter. Ya, apakah kritik kita ke siswa bisa menguatkan karakter? Tidak. Ya, justru bisa dikatakan malah membunuh karakter siswa ya, Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita bisa memaksa anak kecil? Tidak. Bisakah kita memaksa? Jangankan anak kecil, anak kita saja yang masih bayi. Kita paksa suapin, karena dia menolak. Ya, nah itu ya. Jadi kita tidak bisa ya memiliki hak untuk memaksa. Nah, berikutnya tentang disiplin positif. Ya, sebelum kita lanjut, apa sih di benak Bapak Ibu tentang disiplin itu? Kebiasaan yang baik adalah disiplin sesuai dengan aturan. Ada lagi, Bapak Ibu, disiplin apa disiplin? Ya, disiplin ya, bukan diselipin, disiplin ya. Ya, baik. Ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin, yaitu belajar. Ya, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin kita harus masuk tepat waktu. Nyaman bagi saya. Ya, saya harus selesai dulu. Saya harus ya, kemudian ada lagi ya, aduh, kemudian memakai seragam sesuai harinya. Tidak, ya kita nggak nyaman gitu dengan suruh-suruh, kita nggak nyaman, ya artinya nggak nyaman gitu ya suruh-suruh. Oke, nah lanjut lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak bisa melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Artinya kalau kita merasa diri kita merdeka, kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Aduh, saya nggak bisa melakukan, harus. Ya, saya harus melakukan. Aduh, saya tidak bisa berangkat pagi, pasangan saya berangkat pagi. Ya. Itu berasal dari diri kita. Tapi kalau tidak ada, mau tidak mau penguasa lain, artinya kita kalau di kopra-kopra, ayo kita disiplin, ayo anak-anak kita harus begini. Artinya anak-anak kita ini belum merdeka karena masih tergantung kepada penguasa lain kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Lanjut lagi ya. Tadi ya, di sini itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif, ya. Kemudian tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja sih nilai dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bergawi global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar.
tinggal kita bagaimana mewujudkan prinsip Pancasila tersebut. Nah, berikutnya kita tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua apa yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya. Nah, kebutuhan manusia apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Kita memerlukan ini, memerlukan itu karena selalu bertahan hidup. Yang kedua, karena kasih sayang dan rasa diterima. Saya melakukan seperti ini supaya saya itu disayang, supaya saya itu diterima. Ya. Lalu penguasaan. Ya. Ya. Ibu-ibu, tolong ambil itu dong, Bu. Ibu-ibu, nggak kelihatan dong. Nah, artinya kita sedang dikuasai mungkin oleh siswa ya. Siswa ingin menguasai kita. Ibu-ibu, besok bajunya boleh nggak Bu pakai baju ibu-ibu? Penguasaan. Kemudian kesenangan. Ya, ibu-ibu besok kita nyanyi lagi yuk, karena bagi saya itu senang. Ya. Kemudian kebebasan. Bu, belajarnya jangan di kelas aja dong, Bu, bosan. Ya, pengen yang lain dong, Bu, tampil video apa, Bu, apa? Itu adalah siswa ini bebas. Ya, lanjut lagi ya. Nah, kita ada kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, yaitu gurunya. Sekarang, jawaban Dinda, kalau kita tanya, kenapa Dinda? Kamu kok cemberut, gak suka sama ibu Rani? Ibu guru bilang, aku gak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ya. Artinya, Dinda ini kalau jawabannya seperti ini, dia butuh kesenangan. Kira-kira tindakan kita apa? Senandungnya dikeluarkan. Artinya dalam hati bersenandungnya. Apa lagi tindakan kita? Tindakan kita sebagai ibu atau sebagai guru? Tentunya sebagai guru. Kalau ada murid kita yang hobinya di kelas lagi berani. Ya. Iya. Di waktu lain nyanyinya jangan lagi belajar. Baik, seperti itu ya. Lalu kalau jawaban tidak, ibu guru nggak nyapa saya hari ini, padahal saya pakai jepit rambut baru. Justru Ya, anaknya ini diperhatikan, ini berarti kasih sayang dan rasa berterima. Ada nih anak yang pengen cari perhatian, pakai ini yang baru, pakai seragam yang salah, bisa jadi anak-anak kita pakai seragam yang salah, pakai sepatu yang berbeda dari yang lain. Ya, itu merindukan atau ingin yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Apa tindakan kita Bapak? Ya, aduh, tidak jepitnya baru ya. Beli di mana gitu kan? Buat ibunya enggak. Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian Dinda berkata, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, berarti Dinda ini butuh kebebasan. Bagaimana tindakan kita? Ya, di luar atau kita berubah. Ya, ada sesuatu yang lebih aktif. Ya, belajar di luar diskusi. Ya, model pembelajaran yang interaktif. Ya. Kemudian penguasaan, yaitu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini gambarnya siapa nih? Jelek banget. Ya. Ya, artinya ya, artinya apa? Yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ini kita sudah menguasai ini.
Kalau jelas tunjukin ya. Ya, artinya apa yang harus kita lakukan? Kita memanggil Dinda, kita nasihati ya, Dinda ini gambarnya udah bagus, tapi lakukan lagi ya supaya si Dinda ini ingin gitu menguasai kita, ataupun kita ingin menguasai Dinda itu tidak ada seperti itu. Nah, berikutnya motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Motivasi ini adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai perjuangan individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan hidup. Nah, teori motivasi manusia ini ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapatkan imbalan. Ini kalau teori eksternal. Ya, kita ambil contoh. Ya, disiplin dan tepat waktu. Ya, saya harus berangkat pagi. Ya, kan kepala sekolah itu berangkat masih bisa. Nah, artinya ini kita menghindari ketidaknyamanan. Ya, kalau saya sering seperti ini, apa yang terjadi dengan saya? Kalau saya sering telat, apa yang terjadi dengan saya? Begitupun pada siswa. Ya, saya sering telat, saya sering ini, nanti saya dihukum. Artinya dia ini menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin mendapat imbalan. Ya, yang datang pagi nanti dikasih jajan 10.000. Ya. Ya, tapi ya ini motivasi eksternal nih. Ya, saya kalau berangkat pagi dapat apa ya? Ya, saya kalau berangkat pagi nanti gimana ya? Nah, siswa berangkat pagi semangat kalau kita kasih imbalan. Ya. Tapi kalau yang lebih banyak itu adalah ya betul. Yang menghargai diri sendiri. Ya, ini yang teori motivasi yang berasal dari internal. Ya, nah, kalau menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu ya. Nah, jadi ya. Nah, berikutnya hukuman. Hukuman ini sifatnya yang pertama bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Ya. Ada siswa kita tidak memakai atribut lengkap. Silakan lu. Silakan lari 3 keliling. Silakan kamu bersih-bersih. Spontan, tidak direncanakan. Kemudian bersifat satu arah. Ya, bersifat satu arah, tidak dua arah. Artinya hanya titiknya itu pada siswa. Kemudian ya, hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Ya, fisik tadi ya lari, apalagi bersihkan WC, lompat. Tapi kalau secara psikis kita memarahi siswa, kita mengancam siswa, kita menakut-nakuti siswa, yaitu siswa merasa tidak nyaman dengan psikisnya. Yang berikutnya tidak berhubungan dengan kesalahan yang dibuat tadi. Ya, kalau jadi banyak suruh lari-lari. Ya, apa hubungannya ya kalau dia tidak lari-lari? Ya, tapi ya belajar tentang positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Justru yang hukuman itu alternatif terakhir. Ini mudah bisa ya udah mau tidak mau kita lakukan hukuman kepada siswa ya. Tapi usahakan kita jangan gunakan hukuman. Nah, berikutnya bagaimana dengan penghargaan? Ternyata Bapak Ibu, penghargaan juga itu adalah merupakan bagian dari hukuman. Ya, anak dihukum oleh penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau
kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada saudara karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh ya. Nah, bagaimana pengaruhnya Bapak Ibu? Ya. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek penghargaan ini dirasakan. Artinya, anak akan melakukan sesuatu karena dihargai. Coba maju, yang baru dikasih bintang, kita kasih bintang. Kadang-kadang udah nanya, Pak, bintang saya udah penuh, dikasih apa dong? Ya, Pak, saya sering dikasih token jadi jangan Pak, bos terus. Ya, artinya ini memberikan ya pengaruh yang sangat tidak efektif. Yang kedua, ini merusak hubungan. Artinya nantinya itu ya tidak ada hubungan yang timbal balik masih membutuhkan. Dia melakukan sesuatu karena butuh. Karena butuh apa? Bukan butuh berdasarkan yang dia mau, tetapi dia butuh karena ada sesuatu yang dia lakukan. Ini jelas merusak hubungan. Dia akan butuh kalau kita kasih hadiah, kita kasih penghargaan. Ya, kemudian penghargaan mengulangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Yang juara 1, juara 2, juara 3, ya kita kasih hadiah. Nah, yang lainnya tidak dikasih apa-apa. Artinya, ya bisa jadi nanti yang tidak dikasih hadiah, karena juaranya itu aja harus nggak mau apa ya lebih banyak lagi ya. Ya. Kemudian penghargaan mengaktifkan kreativitas. Ya. Anak-anak kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik nih. Kalau kita ambil contoh di pelajaran IPA, dia nilainya bagus, berusul tentang rantai makanan. Kita kasih hadiah. Ya. Karena dia udah dikasih hadiah, buat apa belajar lagi? Saya kan udah baik. Artinya harusnya dia punya kreativitas yang ingin dikembangkan, karena kita sering kasih penghargaan, sering kasih hadiah, ya jadinya kreativitasnya tidak muncul. Lalu penghargaan juga mendukung motivasi dalam diri. Artinya dia melakukan segala sesuatu itu bukan karena dalam diri dia, karena ada yang namanya penghargaan. Bagaimana sih bentuk apresiasinya? Ya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, wah itu bagus. Ya, Bapak suka sama kamu. Ya, kamu belajarnya nilainya bagus. Ya, disiplin juga. Ya, itu khusus. Kemudian pengakuan secara pribadi. Ya, dari kita. Ya, nih. Bapak bangga nih sama Windows berhasilnya bagus terus, nilainya selalu bagus. Ya dipertahankan ya nak ya. Nah itu adalah contoh penghargaan sambutan. Kemudian beri pengakuan kepada semua bergantian. Nah hari kemarin Ridho yang aktif, sekarang sama Aldi, kita kasih tepuk tangan untuk Aldi. Ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya jangan hari ini kita hanya memberikan kepada Ridho atau kepada Adi, giliran yang lain melakukan hal yang sama seperti mereka, kita tidak ada apresiasi. Ya. Yang berikutnya fokus pada proses, bukan pada hasil. Ya. Prosesnya, anak ini sudah berangkat pagi nih, walaupun misalkan sepatunya salah, seragamnya salah, tapi kita hargai. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya tentang konsekuensi. Berbeda halnya dengan iman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, kemudian kita bisa memonitor murid, lalu berhubungan dengan kesalahan yang dibuat bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. Baik. Nah, sekarang kita ada kuis ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5.
Ini masuk ke konsekuensi atau hukuman. Ya, silakan nanti Bapak Ibu isi di kertas plano. Ya, nomor 1 apa perbuatan silakan. Ya, maksudnya Nomor 1, mencatat seperti sekali dalam buku kalimat saya tidak akan melakukan penambahan di sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Tulis hukuman atau konsekuensi. Misalkan hukuman, contoh di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bagian hukuman atau konsekuensi? Oke, ya, terima kasih kawan. Ya, lanjut nomor 3-nya, membersihkan coretan yang dibuatnya ke meja tulis. Ya, itu hukuman atau konsekuensi. Ya, tempat juga sama. Ya, silakan Bapak Ibu. itu kita nggak punya lapangan basket. Ya. Kembali dulu. Jangan apa-apa. Ya, dia boleh. Santai aja loh. Lepas boleh, enggak boleh. Ya. Terus aku itu ya, masuk ke pasar siapa itu mas? Iya, tidak konsekuensi. Ya, yang selesai boleh tutup. Ya. Ya. 10 SKS. Ya, baik. Nomor 1 ya. Belum ya. Ya, mencatat seperti sekali dalam kalimat saya dapat melakukan yang melakukan sekolah. Di sini ada hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nomor 2, lalu memberikan main basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi lagi. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nomor 4. Boleh diminta musaf. Ya, ini hukuman. Nomor 5, mendapatkan kertas tugas yang besar tidak apa ya. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Baik, kita lihat sama-sama Bapak Ibu jawabannya ya. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan pernah lagi. Nah, ini berarti apa? Hukum. Ya. Yang pun tidak terlalu saya tidak akan Ya, selama 100 kali.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah habis sekolah. Nah, ini bagian dari konsekuensi sebetulnya. Ya, kok konsekuensi ya? Lalu basket karena habis sekolah? Ya, karena ya secara tidak langsung, ya ini tujuan kita mendisiplin anak, ya supaya anak itu besoknya ya kembali lagi saya harus mendapatkan. Yang berikutnya memasukkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, ini bagian dari konsekuensi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, diminta musnah yang seperti sekolah, ini rumah. Lalu melakukan kertas tugas teman yang coret-coret, ini juga bagian dari konsekuensi. Baik, kita lanjut. Apa bedanya? Ya, kalau hukuman ini sesuatu yang harus terjadi, baik fisik maupun psikis. Ya, pasti itu hal yang harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, waktu bicara-bicara tadinya bersih, ya harus bersih. Ya, kemudian teman kita yang tadinya rapi, kita berantakin, ya harus kita rapikan lagi. Lalu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Ya, betul. Sekarang mungkin murid biasa saja, tapi murid suatu akan ingat, loh, ini tuh orang dia yang dulu suka menghukum saya, suka hormat di tiang bendera kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas. Ya, atau ya dari konsekuensinya ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek seperti tadi. Ya, kamu jalan-jalan tembok, silakan kamu berbicara. Artinya yang ketika sudah berbicara ya sudah, ya, bicara ya sudah. Artinya hanya dalam jangka pendek. Lalu kalau hukuman ini korban mendapatkan keadilan. Ya. Teman kita ada sebuah tahun betul teman-teman. Nah, yang mukul ini kita beri hukuman, yang dipukul merasa mendapatkan keadilan. Nah, kalau konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Pak, buku saya bisa dicoret, Pak. Udah bisa lagi yang kamu. Artinya si korban ini kalau udah bersih ya udah, kita tidak memberikan perasaan dia seperti apa. Ya, lalu hukuman ini murid akan tersakiti. Jelas tadi, sesuatu yang harus terjadi, murid pasti akan tersakiti. Sedangkan di konsekuensi ini, murid dibuat tidak nyaman. Ya, aduh, udah gara-gara tembok harus dicek lagi, dirinya dari mana? Ya, itu ya, gak nyaman bagi murid. Lalu perilaku pasif agresif akan meningkat. Ya, gara-gara kamu saya dihukum, awas kamu pulang sekolah. Nah, yang satunya agresif, yang satunya pasif. Lalu penguatan hanya bertahan sikap untuk konsekuensi. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jika hukuman kepada yang memberi hukuman, hukumannya paling 10 hari, hukumannya paling bersih-bersih. Bagi murid-murid tertentu itu hal biasa baginya. Ya. Kemudian untuk konsekuensi ini perlu monitoring dan supervisi dari kita secara terus-menerus. Nah, yang dari tembok kemarin siapa? Sudah beli catnya? Sudah dilaksanakan? Belum. Kapan dilaksanakannya? Kita harus terus memonitor. Lalu berlaku kalau hukuman ini hanya pada institusi, tidak di dunia nyata. Yang rambutnya panjang dipotong, yang telah hadir suruh balik. Nah, itu hanya di institusi, ketika sekolah. Nah, ketika dia sudah tidak sekolah tidak berlaku lagi. Ya, yang rambutnya panjang apakah masyarakat akan dipotong rambutnya? Tidak, Pak. Yang telah masuk apakah akan suruh lari? Tidak juga. Artinya dia hanya berlaku di institusi. Kemudian konsekuensi ini membantu penerapan dalam masyarakat. Kalau kita berbuat seperti ini, resikonya seperti ini. Kita jangan tembok di sekolah, ya harus dicek ulang. Begitu pun juga di masyarakat, kalau merek-merek rumah warga, kita juga harus cek ulang rumah warga yang kita coret-coret.
Kemudian kalau hukuman, kamu harus, ya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi kalau konsekuensi, ya, apa peraturannya? Apa peraturannya? Nah, seperti itu. Ada lagi, ini restitusi. Menurut gue, ya, proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, iya. Kalau hukuman sesuatu yang akan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman, ini tidak nyaman, restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, artinya apa? Dalam restitusi ini, kalau ini kan hukuman korban mendapat keadilan. Ini konsekuensi korban bisa diabaikan. Ya. Tapi dalam restitusi, baik korban maupun pelaku sama-sama mendapat penguatan. Nah, korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan. Nah, ini korban mendapat ganti. Murid akan tersakiti, dibuat tidak nyaman. Ini akan mendapat penguatan. Ya. Perilaku agresif meningkat, penguatan sebuah PK ini masalahnya terpecahkan. Ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini merupakan metode. Nah, ini murid belajar untuk bertanggung jawab akan perilakunya. Kemudian melakukan diskusi, membantu penerapan. Ini fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman peraturannya kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya, kamu memperlakukannya. Silakan interpretasi kalau sudah. Tapi kalau diskusi ini, apa yang kamu yakini? Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Akhirnya sama-sama mencari solusi. Ya. Bagaimana ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau itu dong, ada yang salah dong, tidak. Ya, orang berbuat salah itu hal yang wajar, tapi jangan sampai ke depannya kesalahan itu berulang kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Ya, jangan sampai ya setelah adanya masalah malah masalahnya tambah panjang, tapi memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Coba kata kamu solusinya gimana? Kamu tadi menurut teman-teman, kata kamu bagaimana? Solusinya gimana? Ya. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Oh iya, saya harus seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan kebutuhan. Lalu restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi bukan karena berbuat salah kemudian kita jauh diri. Kemudian ini jangan sama ini berbuat ya seperti itu ya. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang berikutnya teman, yang keempat yang terakhir adalah penjaga. Ini 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Kita ini sebagai apa? Apakah kita lebih cenderung penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah sebagai teman dengan murid kita, atau kita sebagai manajer dari murid kita? Baik, penghukum. Nah, penghukum. Nah,
Hukum ini seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pokoknya aturan yang sudah Bapak buat ya, tidak boleh, kalian harus. Itu ya. Nah. Sedangkan Bapak merasa bersalah, ini bersalah dilebur, ya. Seolah-olah, ya, orang lain ini nggak nyaman, bersalah ke dirinya sendiri. Ya, aduh, kamu lagi, kamu udah kasihan sama Bapak. Ya, seperti itu ya. Kecewa Bapak sama kamu ini. Sifat kamu kayak gini terus. Artinya dia saya tuh salah seperti itu. Ya. Kemudian teman. Ya. Ini proses bukan baik dan humor untuk memahami seseorang. Ya. Tetapi efeknya kadang kita nanti merasa bersama ada bela ganggu Bapak, ya. Kalian harus tapi belajarnya dengan caranya tugasnya ya. Nah, murid kita ini kan berbuka. Kita ngerjain tugas supaya bisa melakukan ya. Artinya, ya ini semua kan begitu. Dia belajar itu karena menganggap cuma teman ini dari kerjaan juga apa sih sebenarnya dampaknya bagi saya ya. Nah lalu pemantau. Nah ini mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya, ini yaitu dengan ada catatan sebagai bukti atas perilaku seorang. Terus ini menggunakan stiker catatan atau daftar cek. Contoh, ya Bapak Ibu. Ya, sebagai pemantau ini, kamu telat. Coba udah berapa kali telat nih? Hari ini telat. Ya, dicatat. Kamu nggak ngerjain PR nih, kemarin nggak ngerjain, sekarang nggak ngerjain. Itu udah berapa kali aku udah ngerjain PR tuh. Ya, kamu males kemarin tuh lihat tuh, gambar apa kamu tuh. Itu udah berapa? Ya, artinya ada datanya. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ialah kita mempersiapkan murid dan bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi masalah sendiri, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apa sih yang ini? Ya. Coba peraturan kita bagaimana yang sudah disepakati. Ya, kemudian yang membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, baik Ibu. Langsung saja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan biasanya begini? Penghukum, pembuat orang bersalah, apa? Ya, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum. Ayolah, bukan demi saya. Friend, ya, sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita kali ini? Pemantau. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, betul ya. Oke, kepala dulu. Keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas ya? Kenapa harus keyakinan? Yakin bisa melakukan. Kalau keyakinan, kalau peraturan, diatur. Ya, belum tentu bisa melakukan. Nah, kenapa kita yakin? Ya, dari orang lain. Kalau yakin dari diri sendiri, kalau peraturan dari orang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa sih pakainya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, lanjut ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya.
Contoh peraturan, kalau peraturan ya, dilarang membuang sampah sembarangan, ya, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Nah, tapi kalau keyakinan, ya, menjaga kebersihan kelas, artinya luas, abstrak ini. Jangan bersih kelas itu bagaimana ya kalau tidak ada sampah, yang tidak ada bekas makanan. Oh iya, makanan tidak boleh dibawa masuk supaya kelasnya bersih. Ya. Masuk harus tepat waktu. Ya. Masuk harus begini. Tapi kalau keyakinan, ya, disiplin dan tepat waktu. Disiplinnya bagaimana ya? Makanya disiplinnya saya harus masuk kelas tepat waktu. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ya. Nah, berikut perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau bagian itu ya. Kalau kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Ini kata-kata peraturan. Tetapi kita bisa bikin keyakinan kelas itu tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab, kalau pinjam ya harus dikembalikan. Kalau buat sampah ya harus pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, artinya kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kemudian ya dilarang melakukan sesuatu kekerasan. Nah, ini masuk ke menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu merusak kesehatan. Lalu bergantian atau melindungi giliran, ini juga bagian dari pengakuan lain. Gunakan masker, ya, jangan berlari di kelas. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, berikutnya tentang segitiga restitusi. Ya, Jebus dalam bukunya Restitution Psikologi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Apa aja itu? Ya, yang pertama menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Ya, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, artinya ini kita tidak membenarkan anak itu berbuat salah. Kita hanya ya memberitahu supaya anak itu tidak berbuat salah di kemudian hari. Lalu saya juga pernah dengar seperti itu. Kita bisa misalnya ini, Bapak Ibu kita mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari kesalahan. Nah, ya. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah atau validation of the behavior ya. Yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Kata-katanya contohnya ya. Padahal kamu bisa melakukan itu dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh ada teman kita yang berangkat, ada muslim kita yang berangkat. Kamu kenapa mukul dia? Dia kerja saya Pak. Betul. Ya kamu salah satu mempertahankan diri dengan memukul. Tapi kamu bisa ya melakukan dari ini. Bisa aja misalkan pakai pukulnya pakai kayu atau pakai batu. Kamu mending memukulnya pakai tangan. Ya. Nah lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baik. Lanjut lagi ya. Nah kemudian terakhir menanyakan keyakinan.
Teori Pavlov menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, balik lagi ke kasus tadi. Ya, tapi ada siswa kita yang memukul temannya karena misalkan di ujian. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, itu menstabilkan identitas. Ya. Kenapa melakukan itu? Diejek. Ya, jadi kamu mukul dia. Menurut kamu betul atau salah? Salah. Ya, Bapak yang memaklumi hal tersebut. Kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih. Tadi mukulnya pakai apa? Pakai tangan. Itu masuk ke validasi tindakan salah. Kamu bisa aja kan mukulnya pakai batu, tapi Bapak senang sama kamu tidak melakukan. Baru menanyakan keyakinan. Coba dengan memukul teman itu kata kamu, keyakinan kelas kita bagaimana? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Apa yang telah kamu lakukan? Saya telah melakukan saling menghormati tangan. Itu kira-kira kedepannya kamu harus bagaimana? Seperti itu yang perlu terdapat sehingga restitusi. Nah, ini contoh beberapa budaya positif yang sudah dilakukan di kelas saya, itu di kelas kita ya. Ini tentang penyusunan keyakinan kelas. Ya. Sama Bapak Ibu, bahasanya itu tadinya masih universal. Ya. Tidak boleh main bola di kelas, jangan bawa makanan ke dalam kelas, di kelas dilarang ngobrol. Ya. Kata-kata ini kemudian kita persempit, kita lebih ringkas. Kita ringkaskan. Ya. Menjaga ketertiban selama belajar. Main bola menjaga ketertiban enggak? Tidak. Ngobrol menjaga ketertiban enggak? Tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Nyanyi-nyanyi. Ya. Tidak. Ya. Lalu disiplin dan tepat waktu. Dilarang terlambat. Dilarang tidak mengerjakan PR. Kemudian selalu menjaga kebersihan dan kerapihan. Ya. Yang tadinya tulisannya dilarang membawa makanan ke dalam kelas, dilarang mencoret-coret meja. Ya. Lalu berbicara dengan sopan. Kenapa berbicara dengan sopan? Karena ada di sini tidak boleh ngejek-ngejek orang tua. Ya. Tidak boleh memanggil kata-kata kasar. Artinya ini berbicara dengan sopan. Terakhir, saling menghormati. Saling menghormati ini yang tadi. Ya, ada kaitannya dengan berbicara dengan sopan. Ya, karena kebetulan di kelas ini ada yang satu bermuslim. Ya, karena dia itu gurunya katanya pernah sering dibully. Ya, dengan kita sendiri atau kakaknya sendiri. Akhirnya ada kesepakatan di sini. Itu saling menghormati. Nah, berikutnya ini tentang penerapan segitiga restitusi, ya, di mana saya memanggil dua anak yang bermain bola di dalam kelas. Ya. Pada pelaksanaannya, ya, saya tanyakan kepada mereka, kenapa kamu bermain bola di dalam kelas? Gabut Pak, boring Pak, bosan Pak. Ya. Oke, Bapak Bumi ya, main bola gabut, betul. Kamu mengisi kegabutan dengan bermain bola, tidak yang lain. Ya. Tidak, misalkan tidak rokok, tidak mengganggu teman yang belajar. Ya, tapi kamu bisa kan melakukan kegabutan selain ini. Itu apa misalkan kita validasi tidak ada masalah. Setelah validasi tidak ada salah, baru kita akan menemukan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan. Coba dari tadi kamu main bola, menurut kamu mengganggu tidak?
mengganggu siapa? Mengganggu teman yang mana? Teman yang sedang belajar. Berarti kesepakatan atau keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Menjaga ketertiban kelas, apalagi saling menghormati. Nah itu kedepannya bagaimana? Kedepannya nggak akan main bola lagi Pak di dalam kelas. Yakin Pak. Kalau main bola lagi gimana? Bolanya diambil aja sama bapak. Artinya bukan ayo sini bolanya. Sini. Pecahin. Bukan. Kita lakukan keyakinan. Baik, kalau kedepannya kalian mengulangi lagi bolanya bapak ambil ya. Ya, keberatan enggak? Enggak. Mau diulangi? Ya, baik, pegang jadi kamu ya. Ya, seperti itu bapak ibu. Salah mengatasi masalah di kelas ya. Ya, itu yang Bapak Ibu pada hasil saya tentang bola positif. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anggi yang kali ini sudah memberikan pemahaman baru bagi saya terkait dengan budaya positif, dan alangkah ademnya yang saya rasakan ketika budaya positif ini diterapkan di lingkungan kita. Salah satunya mungkin di kelas kita, terlebih ketika tadi membuat keyakinan kelas. Karena biasanya kan kita bunyi di sekolah itu berupa aturan-aturan, tidak boleh A, harus B, gitu kan. Namun ketika kalimatnya seperti ini, memang ini perlu diuraikan kembali. Tapi ketika nanti diterapkan dalam segitiga restitusi tadi yang dilakukan, ini lebih mudah gitu diterapkan kepada anak. Ketika mereka melakukan tindakan indisipliner, nah maka keyakinan kelas kita salah satunya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, atau misalkan ini bertolak belakang dengan keyakinan kelas kita yang mana gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk mengecek secara pribadi, tentunya dengan bantuan dari guru. Dan saya harap ini bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah kita. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 ini bisa melakukan pembuatan keyakinan kelas, tentunya dengan bimbingan dari Pak Anggi. Dan ini biasanya tidak cukup dengan satu kali jreng langsung selesaikan keyakinan kelasnya. Jadi nanti kedepannya mohon dibantu teman-teman untuk bagaimana sih proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi setelah sesi ini nanti kita adakan sesi diskusi lagi tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin itu Pak. Maaf mengganggu izin berpendapat di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Mawat atas masukannya. Ya, jadi kita punya PR nih, teman-teman. Ya, rekan-rekan dulu semua, nanti kita kolaborasi, kita bikin peraturan kelas. Ya, sepakat ya? Ya, keyakinan, bukan peraturan, keyakinan kelas. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Ya, baik kalau cukup kita akhiri ya acara observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.